nama saya Saskia Putri dengan NIM 64251743. Dengan video ini saya akan mengerjakan tugas bahasa Indonesia yang berjudul dengan kesalahan pada ejaan yang sering ditemukan di ruang publik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai berbagai bentuk tulisan di ruang publik seperti spanduk, papan informasi, dan reklam. Namun, tidak semua penulisan tersebut sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku, khususnya Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau disebut PUEBI. Oleh karena itu, melalui presentasi ini saya akan membahas beberapa contoh kesalahan ejaan yang ditemukan di ruang publik beserta analisis dan perbaikannya. Kesalahan pada ejaan yang pertama, berdasarkan pengamatan terhadap spanduk tersebut, dapat diidentifikasi adanya beberapa kesalahan dalam penulisan yang tidak sesuai dengan kaidah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kesalahan tersebut terutama pada penggunaan kata depan di serta penulisan nominal uang. Pertama, kesalahan terdapat pada frasa didenda. Dalam kaidah bahasa Indonesia, penulisan di harus dibedakan berdasarkan fungsi. Jika di berfungsi sebagai kata depan yang menunjukkan tempat, maka penulisannya dipisah, seperti pada contoh di rumah atau di sekolah. Namun, jika di berfungsi sebagai imbuhan atau awalan yang membentuk kata kerja pasif, maka penulisannya harus disambung dengan kata yang melainkan bentuk tindakan atau konsekuensi yang dikenakan. Oleh karena itu, penulisan yang tepat adalah didenda, bukan didenda. Kedua, kesalahan juga ditemukan pada penulisan jumlah uang, yaitu Rp500.000. Berdasarkan ketentuan PUEB, penulisan lambang mata uang rupiah harus ditulis tanpa spasi antara Rp dan angka nominal. Selain itu, penggunaan tanda koma dan nol di belakang atau desimal harus disesuaikan dengan kaidah penulisan baku. Dengan demikian, penulisan yang benar adalah Rp500.000. Penulisan ini mencerminkan format yang resmi, baku, dan sesuai dengan standar penulisan dalam dokumen formal. Jadi, tulisan salah itu didenda dan yang benarnya didenda. Yang kedua, tulisan salahnya itu Rp500.000 dan yang benarnya 500.000. Kesalahan pada ejaan yang kedua. Kesalahan penulisan pada plang tersebut terletak pada penggunaan kata pijet yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baku. Berdasarkan acuan dalam Kamus Besar Indonesia atau disebut KBBI, bentuk kata yang benar adalah pijit, yang memiliki makna menggosok atau mengurut bagian tubuh tertentu dengan tujuan dalam ragam bahasa tidak baku yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Tetapi tidak dianjurkan dalam konteks penulisan resmi atau informasi publik seperti papan nama usaha. Penggunaan bahasa yang tidak baku pada media publik seperti plang atau papan iklan dapat mengurangi tingkat kredibilitas serta profesionalitas penyedia jasa. Selain itu, hal tersebut juga berpotensi menimbulkan kesalahan pemahaman dan tidak mencerminkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau disebut PUEBI, oleh karena itu penulisan yang tepat dan sesuai standar seharusnya menggunakan kata pijit, sehingga informasi yang disampaikan menjadi lebih formal, jelas, dan sesuai dengan kaidah kebahasan yang berlaku. Kata salahnya itu pijet dan kata benarnya itu pijit. Kesalahan pada ejaan yang ketiga. Gambar tersebut merupakan papan iklan layanan kesehatan gigi. Namun, terhadap kesalahan penulisan pada kata praktek, berdasarkan KBBI atau PUEBI, bentuk baku yang benar adalah praktik, bukan praktek. Oleh karena itu, penulisan yang tepat pada papan iklan tersebut seharusnya praktik dokter gigi. Penggunaan kata baku penting untuk menjaga kecepatan bahasa dan mencerminkan profesionalitas. Kata salahnya itu praktek dan kata benarnya itu praktik. Kesalahan pada ejaan yang keempat, pada papan informasi tersebut terdapat kesalahan dalam penggunaan tanda baca.
khususnya pada penulisan kata ulang hati-hati dan pelan-pelan. Berdasarkan kaidah PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, kata ulang seharusnya ditulis dengan menggunakan tanda hubung atau disebut strip sebagai penghubung antar unsur kata. Oleh karena itu, bentuk penulisan yang tepat adalah hati, strip hati, dan pelan, strip pelan. Kesalahan ini menunjukkan bahwa penulisan pada media informasi tersebut belum sesuai dengan aturan ejaan baku Indonesia. Penggunaan tanda hubung sangat penting untuk menjaga kejelasan makna, konsistensi penulisan, serta meningkatkan keterbacaan bagi masyarakat umum. Kata salahnya hati-hati dan kata benarnya hati strip hati. Dan yang kedua, kata salahnya pelan-pelan dan yang benarnya pelan strip pelan. Kesalahan pada ejaan yang kelima, pada papan nama tersebut ditemukan kesalahan dalam penulisan kata apotik. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disebut KBBI, bentuk yang baku dan benar adalah apotek. Sedangkan apotik merupakan bentuk tidak. Selain itu, bentuk turunan yang tepat juga mengikuti kata bakunya seperti apoteker, bukan apotiker. Kesalahan ini menunjukkan bahwa penulisan pada media publik tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku. Penggunaan bentuk baku sangat penting untuk menjaga ketetapan bahasa, meningkatkan kredibilitas informasi, serta memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat. Kata salahnya apotik dan kata benarnya apotek. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.